Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal bulugh wal rusukh wa tabatul nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Syekh Muhammad Nawal bin Umar al-Jawi Syafi'i al-Bantani wa Syekh al-Alim al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi وصولهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى الشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السنجاب وثم إلى الشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري وثم إلى كي حجي حفيظ الدين ثم إلى الشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد وثم إلى الشيخ مربي روحي كي سبيل الرشاد والرشيدي ومن دفن في هذا المسجد ورسولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 12, 5 baris dari atas. Bacaannya wayanqudul wudu'a. Wayanqudul wudu'a massu qubuli adamiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanqudul wudu'a massu qubuli adamiyyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir rahati wa butuni al-asabi'i kabiran au saghiran walau waladahu walau mayitan wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin
wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa zufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Sebelumnya yang ada di belakang maju aja. Maju nih, kosong nih depan sini nih. Ayo. Ke depan maju. Wa yanqudul wudu'a massu qubuli adamiyin au duburihi minhu au min ghairihi bibatinir rahati wa butunil asabi'i kabiran aw saghiran walau waladahu walau mayitan. Pembahasan kita masih mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Kata Tuan Musannif, wa yanqudul wudu'a, dan yang dapat membatalkan wudu juga yaitu massu qubuli adamiyin, memegang atau menyentuh qubuli adamin, yaitu kemaluan depannya manusia. Masuk artinya menyentuh. Namun ada beda antara masuk dengan lamsu. Kalau masuk itu tidak harus berlainan jenis. Sekalipun satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, maka bisa membatalkan wudunya. Berbeda nanti dengan yang namanya lamsu. Jadi ada lamsu, ibaratnya ada ada massu. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu yang massu. Ya. Apa itu massu? Massu itu artinya menyentuh juga. Ya. Namun kalau massu ini yang nyentuh, yang batal, adapun yang disentuh tidak batal. Ya. Tapi kalau lamsu, yang nyentuh batal dan yang disentuh juga batal. Jadi ada beda ibaratnya.
Nah, di sini ibaratnya menggunakan kalimat masuk, menyentuh. Sekalipun menyentuhnya itu karena sahwan, karena lupa, ataupun kita menyentuhnya karena sengaja, ataupun kita menyentuhnya memang karena mukrohan, karena dipaksa. Mau menyentuhnya disengaja ataupun menyentuhnya karena lupa, atau dia menyentuhnya memang karena dipaksa, maka dapat membatalkan wudu. Nah, apa yang disentuh itu yang bisa bikin batal? Masukubuli adamin, yaitu menyentuh kemaluan depannya manusia. Kalau kita sentuh kemaluan manusia sedangkan kita punya wudu, maka yang nyentuh kemaluan tadi bisa membatalkan wudu orang yang menyentuh. Kemaluannya syaratnya adalah harus kemaluan manusia. Bagaimana kalau kemaluan binatang? Kalau kemaluan binatang yang kita sentuh sedangkan kita punya wudu, tidak batal. Karena memang dia nggak wajib untuk ditutup dia punya kemaluannya. Pernah nggak kita lihat kambing dia pakai celana gitu? Enggak. Ada gak kambing pakai pempes gitu? Makanya enggak wajib ditutup kalau kemaluan kambing, kemaluan binatang. Dan memang tidak haram kalau kita pandang. Kita pandangin kemaluan binatang, kagak haram. Kecuali lain halnya kalau memang kita memandangnya pakai syahwat. Mau kemaluan manusia ataupun kemaluan binatang sekalipun, atau umpamanya benda padat kita bayangin pakai syahwat, maka itu hukumnya haram. Ya. Yang kita sentuh di sini adalah kemaluan depannya manusia. Mau dia lupa ataupun dia dipaksa ataupun dia sengaja, maka batal dia punya wudunya. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Siapa orang yang menyentuh dia punya kemaluannya gitu, maka hendaknya dia berwudu. Ngapain tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berwudu? Dengan sebab kita menyentuh kemaluan itu, oh dikarenakan itu dapat membatalkan apa? Dapat membatalkan wudu kita. Namun hadis ini Nabi tinggal rinciin, lupa apa disengaja atau memang karena dipaksa, Nabi tidak rincikan itu. Nah, ini namanya umum gitu. Nah, jadi oleh karenanya mau lupa ataupun sengaja maka bisa ngebatalin wudu kita. Ya.
Cuman ini yang membatalkan ini kalau memang kita bersentuhan langsung. Kita sentuh kemaluan kita tanpa dinding, tanpa aling-aling, tanpa penghalang, batal. Tapi lain halnya kalau memang di situ ada sutroh. Lain halnya kalau di situ ada hijab. Rasul katakan man afda'a ila farjihi wa laysa dunahu sutratun. Namun dalam riwayat yang lain Nabi katakan wa laysa dunahu hijabun faqad wajaba alaihil wudu. Nabi kata man afdha ila farjihi, siapa orang yang memegang dia punya kemaluannya. Disebut farjun itu mencakup kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, sama. Siapa orang yang menyentuh dia kemaluannya disentuh wa laisa dunahu sutratun awalaysa dunahu hijabun, tapi ketika dia sentuh di situ tidak ada hijab, ketika dia nyentuh di situ tidak ada dinding, ketika dia sentuh di situ tidak ada aling-aling, langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Nabi kata faqad wajaba alaihil wudu, maka berarti wajib bagi dia untuk berwudu. Jadi kalau antum sentuh ini dia punya kemaluannya langsung batal. Tapi kalau emang ada dinding, ada aling-aling seperti kain kita, itu enggak langsung kulit bertemu dengan kulit, maka itu tidak membatalkan. Ya. Sekalipun umpamanya kuluf yang dia sentuh itu, kuluf tuh, kulfah. Kita kan kalau sebelum disunat, mohon maaf, yang diilangin itu kan yang kulit depan itu, yang nutupin apa? Kepala. Kalau kita tarik begini, ini akan ada kulit ya Pak. Nah, ini namanya kulfah. Nah, bagaimana kalau sekarang yang kita sentuh dia punya kulfahnya, kulitnya yang belum dipotong, masih nyambung, batal apa enggak kira-kira? Kalau masih nyambung, maka masih dikatakan kemaluan. Kalau masih nyambung, maka masih dikatakan namanya zakar. Tapi kalau sudah terputus, sudah dipotong dia punya kulupnya, sudah terpisah dengan dia punya zakar dengan ataupun kemaluannya, maka kita sentuh nih yang potongan tadi itu, kita pegang walhal kita punya wudu, maka tidak membatalkan wudu kita. Karena sudah apa? Sudah terpisah, sudah terpotong. Gitu. Sekalipun sebagian gitu. Ya. Nah, ada lagi, bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang dia punya kemaluannya terputus. Ketemu, kita nemu lagi jalan, lagi nunduk, nah, apaan nih? Ya kan?
Ini ulama sampai situ. Hukumnya bagaimana? Batal apa enggak? Kita sekarang tinggal nerima, tinggal dengerin doang apa yang dikata oleh ulama. Tinggal makan doang kita. Di jalan kita ternyata lagi nunduk jalan, ternyata ada kemaluan. Cuman udah apa? Udah putus. Kita tendang-tendang gini-gini, apaan nih? Gitu. Ternyata kemaluan. Itu saat kita lagi punya wudu, kita pegang, batal apa enggak? Kita ambil, kita pungut, kita punya wudu, batal apa enggak? Hah? Batal enggak? Kucing baik ini. Belum ngopi apa? Batal enggak? Hah? Enggak. Itulah pentingnya ngaji. Batal. Sekalipun munfasil, terpisah, tapi masih in bakiyasmuhu, masih ada namanya, itu dikatakan kemaluan. Kita pegang, mungut sih enggak, cuma nyentuh doang gitu. Kita lepas lagi gitu. Batal wudu kita. Sekalipun sudah apa? Terputus, terpisah dari yang punya. Timbul lagi pertanyaan, makanya ini fikih. Timbul lagi pertanyaan, Ustadz, kalau seumpamanya ternyata kalau itu tadi kemaluan yang putus kemudian dibakar jadi abu, kita sentuh tuh abunya, kita punya wudu, batal apa kagak? Gitu. Batal apa enggak? Jadi ilmu fikih itu banyak teka-teki, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang ilmu fikih ini berkembang. Maka kalau memang dibakar udah tidak lagi nama dengan sebutan zakar, kita pegang dia udah hancur, maka kita pegang walhal kita punya wudu ketika itu, maka tidak membatalkan wudu kita. Kenapa? Karena bukan lagi disebut dengan zakar. Gitu. Ya. Au duburihi, ataupun yang disentuh sama kita adalah kemaluan belakang. Kita punya wudu, maka batallah wudu kita yang menyentuh tadi. Baik kemaluan depan yang disentuh ataupun kemaluan belakang. Nah, minhu, darinya, dari orang yang menyentuh, au min ghairihi, atau orang lain. Kita punya wudu, kita sentuh, minhu, minal mas, kemaluan kita sendiri yang kita sentuh, pegang, batallah wudu kita. Jadi nggak mesti kemaluannya orang lain, kemaluan kita sendiri yang kita sentuh itu pun bisa batal. Atau kemaluan belakangnya orang lain, atau kemaluan belakang diri dia sendiri. Kita punya wudu, kemudian kita sentuh kemaluan belakang kita, batallah wudu kita.
Orang kemaluan belakangnya kita sentuh, kita punya wudu, kita sentuh kemaluan belakang dia, batallah wudu kita. Begitu. Nah, kalau yang disentuh batal apa enggak? Kita punya wudu, yang disentuh juga punya wudu. Yang nyentuh punya wudu, yang disentuh punya apa? Punya wudu. Umpamanya saya sentuh si B. Si B punya wudu. Saya sentuh kemaluannya. Saya sentuh kemaluan si B ini. Saya batal enggak? Batal. Dia yang kita sentuh batal enggak? Enggak batal. Kalau yang nyentuh dia perempuan batal enggak? Batal. Sekalipun bukan kemaluan yang disentuh, karena itu bertemu berlainan dengan apa? Jenis. Kalau itu. Nah, ini yang batal, yang nyentuh. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Kita punya wudu, kita sentuh, kita yang batal. Nah, kalau kita bocah gitu, umpamanya kita punya anak kecil. Anak kecil kita pipis atau anak kecil kita buang air besar. Kita punya wudu, kemudian kita cebokin. Atau kemaluan depannya kita pegang karena kita istinjain kemaluannya. Kita punya wudu. Kira-kira batal gak wudu kita? Batal. Jadi sekalipun dia orang dewasa, ataupun kita sendiri yang kita sentuh, ataupun orang lain, ataupun memang yang kita sentuh itu adalah anak kecil. Timbul lagi masalah, bertanya-tanya lagi dalam hati kita, Ustadz, itu yang nyentuhnya batal pakai apa? Dan yang batal itu yang disentuh yang bagian mana? Ikan. Jadi pertanyaan enggak tuh? Kemaluan depan yang disentuh bisa ngebatalin wudu. Nah, sebatas mana ini yang disebut dengan kemaluan yang bisa bikin batal wudu kita? Kemaluan belakang kalau kita sentuh bisa membatalkan wudu. Sebatas mana ini yang dapat membatalkan wudu kita? Bagian belakang yang kita sentuh. Ngeten nih. Kalau bagian depan yang ngebatalin wudu kita, yang kita sentuh itu adalah cukup ininya. Apa? Sakun batangnya. Kita sentuh batang. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ininya? Ininya nih. Mohon maaf, ininya batal nggak kita sentuh? Bijinya kita sentuh, batal nggak? Kalau yang kita sentuh dia punya kedua bijinya, maka tidak batal. Bagaimana sekarang kalau kita sentuh itu adalah sya'ril anah, bulunya? Batal enggak? Kita punya wudu, kita cabut gitu, atau kita sentuh, maka tidak apa? Tidak batal. Jadi yang bikin batal itu kemaluan depan itu ininya. Berikutnya, kalau orang yang belum disunat, kulfahnya pun bisa ngebatalin tadi.
kulit depan yang menutupi bagian depannya itu yang belum disunat, kalau kita sentuh batal karena masih nyambung. Tapi kalau udah dipotong kulupnya kita pegang, nggak batal, karena bukan lagi disebut dengan apa? Kemaluan. Begitu. Nah, sekarang yang disebut dengan dubur, kemaluan belakang itu yang mana yang bisa bikin batal? Apanya itu gitu? Saya mau nanya dulu, apanya kira-kira? Ini jangan salah paham gitu. Mohon maaf, apa ya? Dinding pantat namanya nih. Kita punya wudu, kita sentuh gini, batal nggak? Umpamanya nggak pakai kain kita ya, nggak ada sutroh, nggak ada hijab, kita sentuh ini, batal nggak? Hah? Yang batal itu kata ulama adalah halaqatud dubur multaqal manfaz alladhi yakhruju minhul kharij dunas sofha. Kalau sofha ini dindingnya, ini nggak batal kalau kita sentuh, kita garuk-garuk begini gatal umpamanya habis wudu ya. Nah, maka yang batal itu mohon maaf yang ini tuh, yang hitam tuh, atau yang apa namanya, yang kisut yang keriput tuh, yang keriput yang kita sentuh itu yang batal. Kalau yang sofanya sih nggak batal, antum mau garuk-garuk bagaimana juga nggak batal. Tapi yang batal itu yang hitamnya itu, lubangnya itu, manfaat yang sekira-kira di situ memang alladzi yakhruju minhul kharis, yang keluar dari situ najis ya. Itu kalau kita sentuh itu yang batal. Begitu ya. Batal tuh jadi kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, cuman dengan catatan yang ukurannya tadi yang bisa bikin batal wudu kita. Dengan apa menyentuhnya? Bibatinir rahati, ay bijuz'in min batinir rahati, dengan sebagian daripada bagian dalam telapak tangan. Perlu kita ketahui ada batnul kaf, ada zohrul kaf. Ini namanya disebut dengan zohrul kaf, bagian punggung telapak tangan. Ini yang namanya disebut dengan batinul kaf atau batnul kaf, perut telapak tangan. Kita pakai garuk sama ini, kemaluan kita, kita sentuh sama ini, batal nggak kira-kira? Kita garuknya pakai ini, batal? Hah? Oh, kita garuk pakai ini garuk yang umpamanya, batal enggak? Yang batal itu kata ulama adalah bibatinil kafi bibatinir rahati, dengan perut rohah telapak tangan kita bagian dalam. Yang ini kalau kita sentuh pakai ini. Jadi kalau antum nyentuhnya pakai bagian luar ini gini, nggak batal. Jadi yang sekiranya di sini kita tutupin begini nempel. Kalau kita tutupin begini apa? Nempel nih. Nah ini kalau misalkan diginiin sama kita nempel, nih bagian dalam sini nempel, nih begini nempel gak tuh?
nempel, maka yang batal itu, yang bikin batal kalau kita sentuh ini yang pakai ini tuh, yang kalau kita beginiin ketutup dia. Nah kalau jempol bagaimana? Kan jempol nggak bisa gini. Kalau jempol kita giniin tuh. Yang sekiranya jempol ketemu dengan jempol kita giniin ketutup. Kalau kita sentuh, kalau kita dempetin begini ketutup, nyentuh pakai bagian yang tertutup tadi itu kalau kita beginiin, maka itulah yang bisa bikin batal wudhu kita. Kalau kita nyentuh pakai ini. Nah, berarti kalau antum sentuhnya pakai ujung-ujung ini, ketutup nggak? Ketutup nggak? Nggak ketutup. Yang ini, yang pinggir. Nah, kalau antum nyentuhnya pakai pinggir, maka tidak ada efek apa-apa. Artinya apa? Enggak ngebatalin wudhu kita. Yang ngebatalin wudhu kita ini adalah bibatinir rohati, yaitu dengan perut telapak tangan, wabutunil asabi'i, dan juga dengan apa? Perut jari-jari kita. Dengan ini ataupun dengan ini. Dengan ini ataupun dengan ini nih. Nih. Ini namanya asabi'. Ya, ini asabi'. Ini namanya batinur rohah. Ini asabi'. Batal. Berarti lain daripada ini, kita sentuh pakai pinggirnya, itu enggak batal. Karena kalau kita tutupin begini, dia enggak iltisaq, enggak ketutup, enggak nempel. Nah, ini enggak batal. Ya. Ya. Kabiron, baik orang yang tadi itu manusia itu adalah manusia yang dewasa, au saghiran, ataupun yang kita sentuh itu adalah anak kecil, sekalipun itu anak baru usianya 1 hari, usianya 1 hari baru keluar dari kandungan ibunya, kita sentuh kemaluan depannya, kita sentuh kemaluan belakangnya, maka itu bisa ngebatalin wudhu kita. Ya. Walau waladahu, meskipun yang kita sentuh itu anak kita sendiri. Ama kita aja sendiri kalau kita sentuh kita batal, apalagi orang lain, sekalipun anak kita. Kemaluan kita sentuh batal, apalagi kemaluan orang lain. Jadi di sini mau dewasa ke, ataupun dia belum dewasa ke, mau orang lain ke, ataupun kemaluan pribadi kita sendiri ke, kalau kita sentuh maka bisa membatalkan wudhu kita. Nah, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kalau mayit? Yang kita sentuh apa? Mayit. Batal nggak wudhu kita? Tetap batal. Wudhu kita tetap batal, sekalipun yang kita sentuh mayit. Atau umpamanya yang kita sentuh itu kemaluan kita atau kemaluan orang lain, tapi asal itu artinya dia nggak bisa gerak kemaluannya, semper, stroke dah umpamanya, ya, nggak gerak, la yataharrak, kagak bisa gerak dia punya kemaluannya, kita sentuh, batal apa enggak? Batal juga hukumnya. Ya. Nah, ini bagian yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan depan manusia, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, dengan perut telapak tangan ataupun perut jari-jari, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, saya kira cukup sekian. Ya. Silakan.
Ya sama, kemaluan perempuan dengan perempuan batal. Jadi sekalipun sama jenis, laki dengan laki, si A laki, si B laki, kita sentuh kemaluannya batal. Sekarang perempuan sama perempuan, gitu maksudnya, kita sentuh kemaluannya, ya, si A perempuan, si B perempuan, si A nyentuh si B, yang mana si A perempuan, si B perempuan, si A nyentuh si B, kemaluannya batal juga, gitu. Maksudnya begitu? Iya. Iya. Batal. Perempuan dengan perempuan juga batal, tapi ingat kalau mas itu yang nyentuh yang batal. Perempuan sama perempuan, si A nyentuh si B perempuan, si A perempuan, si A menyentuh kemaluan si B yang perempuan, si A punya wudu. Maka si A nyentuh perempuan tadi, kemaluannya batalah si A. Si B batal gak? Nggak batal. Nggak batalnya kenapa? Karena satu sama jenis, perempuan dengan perempuan. Yang ngebatalin ini bukan karena sama jenisnya, tapi karena yang disentuhnya apa? Kemaluannya. Jadi kalau yang disentuh kemaluan itu nggak ada beda apakah satu jenis atau beda jenis, batal. Laki-laki dengan laki-laki batal, perempuan dengan perempuan batal, tapi yang menyentuh yang batal. Begitu maksudnya. Ya. Ada lagi ini. Nggak ada deh. Udah pada paham saya rasa kalau ini sih. Gampang ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana Wow.